Halo semuanya, welcome back to Real Talk Live. Dan hari ini akan ngomongin tentang Sex Education 101 for Ladies. Dan narasum malam ini adalah Dr. Daryl Fernando. Oke, halo semuanya, saya Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetrik ginekologi atau spesialis kandungan. Gue saat ini prakteknya di Jakarta, di Rumah Sakit YPK Mandiri di Menteng, sama di Klinik Mukni di Menteng. Sama kalau online di Klik Dokter juga. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa dengan di Klik Dokter atau konsultasi langsung ke YPK atau di Mukni. Ya, thank you. Dan juga teman-teman kalau yang mau nanya-nanya soal cara merawat tanaman, Dr. Daryl ini juga ternyata plant daddy. Jadi boleh tanya. Ada Instagram keduanya loh, ada alter Instagramnya buat tanaman-tanamannya. Oh, baik. Siap. Oke, jadi teman-teman sesuai janji kami, kita akan ngomongin tentang Sex Education for Ladies 101. Yap. Nah, yang pertama itu, yang sering banyak ditanyakan adalah vagina yang sehat itu seperti apa, Dok? Ya, oke. Sebelumnya saya mau ngomong thank you dulu, lupa tadi ngomong pas perkenalan. Thank you buat Andrea, karena kita berdua ini sangat passionate mengenai sexual health. Karena di Indonesia ini mungkin banyak yang menganggap topik itu tabu, yang mungkin nggak boleh diomongin, malah jadinya banyak miskonsepsi, banyak mitos-mitos yang salah gitu. Jadi hari ini kita akan bahas nih, bagaimana kira-kira yang benarnya. Oke, jadi yang pertama, vagina yang sehat. Sebetulnya perlu diketahui anatomi dari genitalia atau kemaluan perempuan itu sendiri, ya. Sebetulnya yang kita sebut vagina dalam istilah medis itu adalah liang senggama atau lubang yang di dalamnya. Tapi kalau keseluruhan termasuk yang di luar, termasuk bibir kemaluannya, ya, itu kita sebut namanya vulva, ya. Vulva itu memang ada bagian skinnya ada, kelenjar keringatnya ada, kemudian ada folikel rambutnya tentunya. Nah, vagina di dalam itu adalah selaput lendir atau mukosa, kayak kita di bibir. Nah, yang sehat itu seperti apa? Secara umum, ya memang ini ada variasi ya. Jadi, bagaimana yang sehat? Memang mungkin warnanya mungkin bervariasi tergantung dari kulit teman-teman, ya, dari warna kulit. Kemudian kalau misalnya lihat, kok kayaknya vulva saya bentuknya agak aneh gitu ya. Itu memang banyak banget variasi. Ya, mungkin asimetris, atau mungkin ada yang labia minor atau bibir kemaluan kecilnya agak mungkin ada yang kayak menggantung, ada yang kelipet, itu biasa. Karena banyak banget variasi dari bentuk vulva. Selama tidak menimbulkan ketidaknyamanan, misalnya susah untuk berhubungan seksual, susah untuk pipis, menstruasinya mungkin jadi nggak lancar, sering infeksi, itu masih kita anggap variasi yang normal. Seperti itu. Oke, nah tadi ngomongin soal warna sendiri ya. Jadi banyak banget follower gue yang nanya tentang, tapi warnanya, warna vulvanya ini kehitaman nih, kira-kira bisa diputihin nggak nih, Dok? Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya katanya memutihkan vulva, itu kan sebetulnya basically kulit ya. Perlu dicari tahu apa yang bikin dia hitam. Misalnya nih, sering bergesek-gesek, mesti sering menggunakan misalnya jeans yang ketat, cara dalam yang ketat jadi gesekan atau lembab, maka dia memang membuat seperti hitam, seperti di bagian tubuh lainnya juga sama seperti itu. Kayak siku. Atau misalnya dia menjadi scaly, kayak ada beberapa yang mungkin jadi kayak scaly, jadi tebal kulitnya, itu mungkin juga karena sering iritasi, sering mungkin lagi ada infeksi. Nah, itu mesti dicari tahu dulu sebetulnya penyebabnya apa. Dan bleaching itu atau yang memutihkan itu sebetulnya harus, menurut saya, kalau saya sih kita tidak menganjurkan ya, kalau memang tujuannya cuma untuk alasan kosmetik. Beda kalau memang itu ada scarring, misalnya ada hiperpigmentasi habis inflamasi, ya mungkin kita akan konsult juga ke dokter kulit untuk mungkin bagaimana terapinya yang tadinya mungkin bagus karena habis radang jadi menggelap, mungkin ada beberapa yang bisa digunakan. Tapi in general kalau cuma alasannya kayaknya pengen lebih putih nih, pengen lebih pink, nggak boleh. Oke. Nah, tapi sebenarnya soal mengenai warna dulu, ini ada hubungannya sama genetik nggak sih, by the way? Ada, memang itu influence banget by genetic, by race ya. Terutama kita kan kalau di sini rasa Melayu, ya Southeast Asian itu mungkin akan berbeda dengan yang Caucasian, berbeda dengan yang African American misalnya. Jadi memang selalu pasti ada variasi. Dan berarti poinnya kalau yang bisa gue tekankan di sini adalah teman-teman jangan ngebandingin diri kita sendiri sama yang kita lihat di porno misalnya, karena semuanya mungkin, udah
rekayasa. Iya. Udah ya, kalau gue Iya. mengutip katanya Dr. Daryl tuh udah rekayasa semua, dan memang Iya. kalau yang gue tahu di apa namanya untuk kayak video-video porno sendiri, videonya pun sudah diedit gitu loh, dan orang-orangnya juga Iya. mereka Iya. dibayar untuk Acting. iya, bukan cuma acting doang, tapi mereka dituntut untuk melakukan operasi-operasi kosmetik yang memang supaya terlihat Iya. perfect gitu loh. And in real Iya, life nggak seperti itu. Anyway, nah balik lagi ke kesehatan vagina. Ada follower juga yang nanya akhirnya. Nah, Mhm. kita ngomongin tentang cairan vaginanya. Iya, Kalau iya. yang gue ngomong sama lo, jadi kayak keputihan dalam bahasa Indonesia itu kayak pukul rata semua yang Iya. sehat, yang sakit semua namanya keputihan. Sedangkan kalau namanya bahasa Inggris ada yeast infections, ada candida, ada macam-macam. Iya. Nah, Iya. menurut lo gimana nih? Jadi memang keputihan itu istilah memang tadi kata lo itu memang sangat general ya. Kalau kita berbicara bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai discharge, vaginal discharge. Sebetulnya ada istilah formalnya which is namanya duh tubuh. Cuman which is jarang banget dipakai istilah duh tubuh. Kalau di textbook Indonesia namanya duh tubuh. Serius gue, duh tubuh vagina namanya. Nggak pernah dengar kan? Nah, kita bilang aja discharge ya. Discharge itu kita bagi dua. Ada yang physiologic atau yang normal. Ya, ada satu lagi yang patologik atau mungkin ada sesuatu, something going on. Kapan kita bilang discharge itu normal? Satu, warnanya mungkin putih encer, ya, atau bening, kayak mucus, kayak ingus gitu. Kedua, tidak gatal. Yang ketiga, tidak berbau. Jadi anything out of these three, misalnya nih, kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang jadi warnanya kayak kuning kehijauan, keputihannya, ya. Ada yang mungkin jadi kayak agak berbusa, keluarnya kayak a bit frothy, kayak ada foamnya gitu. Atau gumpal-gumpal, kayak yogurt atau keju yang, kayak cheese, kayak yogurt atau keju yang basi. Atau gatal, atau baunya busuk, bau amis, nah itu harus diperiksa apakah terjadi infeksi atau tidak. Tapi kalau misalnya menjelang menstrual cycle jadi lebih basah, ya, atau setelah ovulasi menjadi lebih basah, itu normal. Karena memang cairan vagina itu sangat dipengaruhi oleh siklus hormonal kita, ya. Kenapa? Kadang cairan vagina kan lebih encer, kadang keluarnya kadang lebih encer, kadang lebih kental. Itu tujuannya sebetulnya tergantung dari siklus mensnya kapan dia memfacilitate supaya sperma itu bisa masuk. Jadi kalau lagi masa subur dia biasanya akan lebih encer supaya spermanya lebih gampang masuk. Kalau lagi tidak subur dia akan lebih kental, jadi dia akan bikin kayak plug atau blockage di cervixnya. Menarik, seperti menarik. itu. Oke, ya berarti again poinnya di sini yang bisa gue tangkap adalah sebenarnya vaginal discharge yang sehat dan normal itu yang tadi mungkin warnanya putih encer atau bening dan juga kalau dari baunya tuh mungkin agak netral kali ya, karena dan tapi teman-teman juga nggak bisa harapin wangi kayak wangi lavender gitu karena nggak mungkin juga. Karena banyak banget follower gue yang kayak ini gimana ya Ci ya, karena diprotes sama pasangannya gitu kayak kamu bau deh gitu. Terus akhirnya dia jadi terus mesti ngapain ya supaya wangi, berarti mendingan ngecek aja. It means there's something wrong gitu ya. Iya, nah, baunya itu biasa kita specify dua, either fishy odor, kayak bau amis, kayak bau ikan gitu, kayak bau, fishy odor kita bilangnya, atau satu lagi foul odor, kayak bau busuk. Jadi kalau misalnya baunya cuma sekedar kayak bau kulit atau bau kayak bau ingus atau bau something lah kayak kelembapan tubuh sih masih normal kalau dia tidak sampai bau amis atau bau busuk. Nah, speaking of kan judulnya sex education nih. Jadi gimana caranya kami ini bisa merawat vagina yang happy and healthy gitu? Gimana cara ngerawatnya? That's mungkin a good dari question. Membersihkannya. Yang pertama tentunya kita ngomong cara bersihinnya dulu ya. Jadi perlu diketahui lendir vagina itu juga berperan sebagai salah satu upaya flushing. Jadi dia adalah kayak ada sirkulasinya di dalam. Jadi lendir itu dia juga akan, kenapa dia keluar pada saat normal, karena dia juga membersihkan di dalam sebetulnya. Ya. Dan perlu diketahui juga kalau dalam vagina itu ada kita sebut sebagai flora normal atau kuman baik. Kalau misalnya lo pernah baca mungkin yang lactobacillus, ya, yang membuat pH-nya menjadi asam, itu adalah kuman baik. Ya, di vagina ada kuman jahat nggak? Ya, gue nggak nyebut merek sini. Soalnya nggak di-endorse Yakult. Ya, jadi ada kuman baik itu, ya lactobacillus itu. Kuman jahat ada nggak? Ada juga sebetulnya. Tapi pertumbuhan dari flora kuman yang lain itu, dia ditekan dengan adanya lactobacillus ini.
Ya, ada lactobacillus, dia membuat suasana asam, jadi seperti jamur, kuman-kuman yang lain, dia tidak overgrowth. Nah, sekarang terkait cara bersihin vagina. Cara cebok yang paling biasanya kita anjurin itu cuma cukup cebok biasa aja deh, pokoknya pakai air, atau misalnya kalau habis pipis, kalau misalnya bepetan ya gunakan sabun yang biasa aja lah, nggak usah sampai sabun khusus. Ini sabun yang biasa kayak buat mandi aja gitu loh, sekedar membersihkan di luar. Nggak perlu sampai diobok-obok ke dalam. Ya, kenapa? Atau misalnya sampai khusus pakai sabun yang mungkin kayak sabun-sabun siri atau sabun yang mengandung beta, atau sampai mengandung betadin. Biasanya kan ada juga beberapa tuh yang mengandung betadin tuh merek ya, mengandung povidone iodine misalnya. Kenapa tidak dianjurkan? Karena dia bisa bunuh si lactobacillus ini, Dre. Jadi kalau kita ngobok ke dalam, kuman baiknya kita keluarin, kita bunuh juga dengan povidone iodine, lama-lama kuman yang jahatnya ini overgrowth itu jadi bikin masalah, bikin gatal, bikin bau, bikin keputihannya tambah jadi. Jadi cukup cebok yang biasa aja. Dan arahnya dilapih dari depan ke belakang. Dilapih dari arah depan ke belakang. Dan based on experience gue sendiri juga, gue pernah pakai sabun-sabun sirih gitu, dan akhirnya gue keputihan parah banget sampai yang Candida parah banget deh. Terus waktu itu gue ke salah satu klinik yang lu juga praktek, dan gue ketemu sama salah satu dokternya, dan di sana diperiksa. Terus dokternya juga cuma nanya, kamu bersihinnya pakai apa ya? Terus gue bilang pakai yang sabun sirih itu. Terus dia bilang kayak nggak boleh, karena justru yang feminine wash itu atau feminine wipes justru itu bisa menyebabkan keputihan. Jadi sebaiknya jangan, air bersih cukup gitu. Ya, nah, intinya pokoknya your vagina has its own cleaning mechanism, jadi nggak perlu sampai diobok ke dalam, sampai diapain juga. Self-cleaning lah pokoknya. Nah, lu ada tambahan lagi nggak untuk membersihkan vagina atau? Tadi ada yang mau gue bilang, tapi kok tiba-tiba lupa ya. Sambil lanjut dulu aja, nanti kalau keinget gue balik lagi. Siap-siap. Oke, teman-teman pertanyaannya disimpan dulu, karena akhir sesi baru kita bahas. Oke, gue baru ingat sekarang. Gue baru ingat lagi. Do not spray perfume atau pewangi-pewangi di vagina kalian atau di vulvanya. Banyak loh yang kayak gitu. Ya, alasannya supaya wangi, supaya apa? Nggak perlu, malah bikin iritasi. Kenapa? Karena penyemprot pewangi-wangi itu multiple chemicals yang kalau misalnya habis kalian pakai celana dalam, kalian tutup pakai celana lagi, jadi pengap, jadi lembab, malah bikin iritasi nanti. Jadi nggak usah. Nah, speaking of itu, kalau pemakaian panty liner gimana? Sebetulnya nggak spesifik ya, tergantung dari kebutuhannya sendiri. Intinya adalah memang dia harus di situasi yang menyerap lembab. Kadang-kadang memang kalau misalnya saya bilang nggak boleh pakai panty liner, nggak boleh pakai jeans ketat, tapi pekerjaan saya seperti itu, Dok. Ya memang kita harus membuat suasana supaya intinya adalah lebih absorbent. Kenapa? Kalau pakai celana dalam yang bahannya tidak menyerap, ya, atau terlalu diperangkap untuk jangka waktu yang lama, maka memang bisa menjadi potensi menjadi lembab, menjadi pertumbuhan kuman di situ. Apalagi kalau misalnya habis itu cebok nggak, iya malah rash. Habis itu misalnya mungkin ke toilet nggak dilap dengan bersih, nggak kering, jadi itu menjadi masalah. Oke, nah lanjut ke ngomongin tentang menstruasi. Biasanya orang Indonesia nih, bukan orang Indonesia doang sebenarnya, masih banyak orang yang salah kaprah, nggak bisa bedain PMS sama menstruasi. Sebenarnya bedanya apa, Dok? Oke. PMS itu kita sebut sebagai premenstrual syndrome. Itu adalah kumpulan gejala yang dirasakan biasanya beberapa hari menjelang haid, dan dia akan membaik pada saat nanti mulai hari pertama atau hari kedua mens. Habis itu biasanya gejala-gejalanya hilang. Itu kita sebut sebagai PMS. Nah, PMS sendiri dibagi dua nih, Dre. Ada yang mild. Mild itu kita masih bilang normal lah, normal PMS. Ada yang kita sampai sebut premenstrual disorder, atau artinya sudah menjadi kelainan. Apa yang membedakan? Kalau dia sampai meng-affect quality of life, kualitas hidup kita. Ya, misalnya nih, ada beberapa orang yang mungkin menjelang haid jadinya ngantuk, atau jadinya malas ngapa-ngapain. Itu PMS ringan. Tapi kalau dia tidur seharian, nggak bisa kerja, mengganggu hubungannya sama orang lain, itu kita sudah sebut sebagai disorder. Atau misalnya mood swings-nya parah banget, sampai marah-marah ke semua orang, hubungan sama keluarga, hubungan sama relasi kerja menjadi lebih rusak, ya, itu kita sebut sebagai disorder. Tapi kalau memang misalnya dalam kategori mild, itu kita sebut sebagai PMS biasa.
Nah, again based on experience gue juga, gue ada masa-masanya di mana kalau lagi PMS, H-1 sebelum gue akhirnya menstruasi, gue biasanya pilek berat, flu berat, gue bisa sampai demam men. Tapi besok-besok lu alergian nggak orangnya? Ada debu sih. Tapi ini udah lewat ya. Ini mungkin sekitar gue umur 27, 28, 29 tuh dalam 2 tahun itu. Udah pasti. Jadi gue kalau anjir gue demam kenapa nih? Besokannya tau-tau gue langsung mens. Dan gue Google ternyata namanya period flu. Iya. Jadi memang ada beberapa, salah satu spektrum dari PMS ini juga adalah dia bisa men-trigger beberapa penyakit bawaan beberapa hari sebelum mens. Misalnya kayak lo mungkin sebelumnya ada bakat alergi, jadi bakatnya kayak hidung kesumbet, kayak cold. Ada beberapa orang yang bisa ke-trigger asmanya mungkin, seperti itu. Ada juga memang. Ini spektrum dari PMS-nya juga. Nah, udah gitu, gue nggak terlalu ngalamin sakit sih sebenarnya. Tapi gue tahu ada teman-teman gue yang itu bisa sampai ambil cuti. Karena kalau lagi mens tuh sakitnya setengah mati katanya. Nah itu gimana tuh sebenarnya? Oke, nah sekarang kita berbicara bagaimana haid yang normal mungkin ya. Pertama, gue akan ngomong dari mens itu apa sih ya? Mens itu adalah proses perontokan dari dinding rahim karena nggak hamil. Kalau orang hamil kan jadinya nggak mens, kan? Jadi kalau misalnya tidak hamil, maka dinding rahim atau yang kita sebut sebagai endometrium itu dia akan rontok tiap bulan. Nah, mens yang normal itu kapan sih? Soalnya ada yang bilang, dok kok saya mens cuma 2 hari bersih, teman saya 5 hari bersih gitu kan. Range yang normal itu kita pakai patokan antara 2-7 hari untuk duration-nya. Ya. Kemudian lama cycle-nya, saya yakin teman-teman juga, mungkin lu juga pakai menstrual tracking apps. Ya, jadi akan ketahuan kan berapa day cycle-nya. Itu normalnya antara 21 sampai 35. Dengan rata-rata memang 28. Jadi kalau misalnya 28 itu pasti mungkin yang tipe-tipe yang kayak kalau tiap bulan mens tapi tanggalnya maju mundur 2 hari seperti itu. Ya. Tapi kita baru bilang mensnya jarang atau mensnya yang oligomenore, mensnya jarang itu kalau lebih dari 35 hari. Jadi kalau tiap mens tiap 2 bulan atau tiap 1,5 bulan itu kita sebut mensnya jarang. Yang ketiga adalah flow-nya. Biasa flow-nya kalau lihat patokan dari negara barat, dia bilang patokannya 80 cc flow-nya. Cuma kita kan nggak bisa ngukur. Ya, jadi kita paling total rata-rata pembalutnya itu mungkin sekitar 5 pembalut penuh sehari. Ya, dan tidak menyebabkan keluhan lemes atau pusing atau hipotensi. Kalau mensnya sampai keluar bikin orang-orang, kadang kan ada yang kalau yang orang mens kan pingsan-pingsan mungkin karena lemes banget, itu kan ada kan. Nah itu mungkin atau mungkin keluar darahnya itu mungkin lu perhatiin deh kalau darah mens itu kan dia kan kayak hitam tapi keluar aja. Iya. Kayak nggak terlalu kayak mungkin agak berlendir tapi kan bukan kayak chunky kayak chocolate pudding gitu kan. Tapi ada yang menggumpal juga sih sebenarnya. Jarang-jarang. Kalau misalnya kalau keluar yang gumpal banyak banget itu kita sebut abnormal juga sebetulnya. Jadi mensnya biasanya dia agak cair. Nah satu lagi kriteria nyeri nih. Nah, ini yang sering salah artikan karena orang udah associate kalau mens yang memang sakit, bener nggak? Nah, mens sakit itu memang benar. Biasanya orang kayak pegel-pegel, cramping, ya mungkin nyeri pinggang yang sedikit menjalar ke kaki pada hari pertama, hari kedua, ya. Itu kalau memang misalnya back pain. Kalau tidak mengganggu aktivitas, kita masih anggap normal. Ya, atau tidak perlu sampai mengkonsumsi obat-obatan. Jadi kayak, okay, there's a pain but I can shake it away, itu kita anggap normal. Tapi kalau sampai tiap kali mens harus minum painkiller, ya, atau sampai harus rebahan doang, kompres, tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, itu kita sudah sebut sebagai dysmenorrhea. Dysmenorrhea-nya itu berarti yang sudah pathological, bukan yang tadi, yang pegel-pegel yang masih bisa di-endure lah ibaratnya. Seperti itu. Nah itu solusinya apa? Kalau misalnya untuk apa tadi dysmenorrhea ya? Gue pikir endometriosis itu apa ya? Nah dysmenorrhea itu ada 2, ada yang primary, ada yang secondary. Primary itu kita nggak tahu deh penyebabnya apa. Yang secondary itu mungkin nyeri haid karena yang paling sering kayak tadi lu bilang endometriosis misalnya. Ya kalau kata awamnya kista coklat. Kalau buat teman-teman yang kurang paham endometriosis, kita biasa sebutnya kista coklat juga. Ya, atau mungkin ada sumbatan dari rahimnya mungkin tidak lancar, ada stenosis, ada serviksnya menyempit. Nah, kalau dysmenorrhea ini, kalau memang misalnya sudah dirasakan, itu harus cek ke dokter kandungan tentunya. Kita akan melakukan anamnesis, kita akan melakukan pemeriksaan, dan mungkin USG. Untuk cek apakah dysmenorrhea ini disebabkan oleh sesuatu di dalam kandungannya atau tidak. Ya, habis itu baru kita lihat apakah ini primary atau secondary, terapinya banyak banget.
Karena bisa dari terapi ringan, misalnya yang exercise, kemudian light exercise, yoga misalnya ya. Minum vitamin B6 itu masih boleh. Tapi kalau misalnya sampai mengganggu sekali, ya berarti harus minum painkiller atau harus dengan terapi hormonal. Oke, nah speaking of, aduh gue lupa lagi mau nanya apa. Gantian lo yang lupa ya? Iya, aduh, gila nih pertanyaannya udah 73 men. Sebentar guys, sabar. Ada satu topik lagi soalnya. Aduh, gue lupa mau nanya apa tadi. Anyway, lanjut dulu ke, ini. Kalau nikah ya? Iya. Cuy, jadi follower gue, dan ini yang si Dr. Daryl juga baru nanggepin di Twitter. Jadi katanya kalau ada masalah dengan, menstruasi, nggak lancar dan lain-lain, dokternya biasa bilang, udah nikah aja makanya. Iya. Ya, saya udah posting semua evidence-nya di sana. Intinya nikah is a social construct kan, Dre, lu juga tau lah. It's not as simple as taking Panadol gitu loh, nikah itu ya kan. Iya, jadi tetap ada langkah-langkah investigasi, ada langkah-langkah terapi yang bisa dijalankan sebelum diputuskan untuk menikah untuk mengobati penyakitnya. Ini kalau udah nikah nggak sembuh gimana? Lebih parah lagi deh. Nah, ya gitulah. Ini. Terus kalau ngomongin soal menstruasi nih, ada juga orang-orang yang nggak pernah menstruasi, which means dia abnormal dong. Iya. Ini menstruasi ada hubungannya sama fertilitas apa enggak? Iya, fertilitas. Iya. Oke, kita kalau ngomong nggak mens itu kita sebut amenorrhea. Amenorrhea itu ada dua, ada yang primary, ada yang secondary. Yang primary itu ada yang sebelum umur 14 atau 16. Kalau misalnya teman-teman belum ada tanda-tanda seks sekunder, misalnya belum ada breast budding, pertumbuhan payudara, belum ada pertumbuhan rambut-rambut, tapi belum mens sampai umur 14, itu kita sebut amenorrhea primer. Tapi kalau udah ada tanda-tanda tapi nggak mens juga sampai umur 16, kita juga sebut sebagai amenorrhea primer. Ya, atau amenorrhea sekunder di mana tidak mens 3 bulan berturut-turut. Jadi tadinya udah mensnya teratur, tahu-tahu 3 bulan dia tidak haid, itu kita sebut secondary. Penyebabnya beda-beda nih. Kalau yang primary, sebagian besar itu kita mencari apakah ada kelainan bawaan atau enggak. Ya, ada beberapa orang yang terlahir misalnya punya septum vagina, jadi vaginanya sealed, ada septumnya di dalam. Atau hymen imperforata, di mana hymennya itu nggak bolong, jadi dia nggak bisa keluar darah mensnya. Betul. Ada beberapa orang juga yang kita sebut Mayer-Rokitansky syndrome adalah dia nggak punya rahim, dia punya vagina tapi nggak punya uterus. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman atau ada temannya atau ada kenalannya tidak haid sampai umur 16, itu harus cek ke dokter kandungan untuk dicek apakah ada masalah sesuatu atau enggak. Ya, apakah ada kelainan bawaan, itu biasanya yang paling pertama kita cek. Kalau sekunder, penyebabnya banyak banget. Kalau sekunder, penyebabnya banyak banget. Tentu saja. Ya, kenapa? Karena amenorrhea kan nanti nggak mens. Kalau nggak mens, artinya dia tidak ovulate. Bener nggak? Ya, sedangkan kalau supaya orang fertil, orang subur, dia harus berovulasi, dia harus mengeluarkan sel telur atau folikel yang matang setiap bulannya. Kalau misalnya dia tidak haid, kita nggak bisa memprediksi apakah dia berovulasi atau tidak. Makanya kalau orang amenorrhea itu harus dicek. Dan memang biasanya seperti, kalau mungkin lo tahu orang PCOS, kan keluhannya salah satunya juga susah punya anak, karena dia tidak berovulasi. Seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman please jangan tanya PCOS dulu, karena PCOS nanti dibagi di sesi selanjutnya. Iya. Part 2, jangan sekarang, kebanyakan. Jarang-jarang nih kayaknya Andrea jarang-jarang kayak lu langsung nge-post live langsung 2 sesi ya. Jarang, mending nggak usah. Satu aja cukup. Oke, nah lanjut ke sesi terakhir, yaitu tentang KB. Kontrasepsi. Nah, tapi coba, ada berapa jenis tipe kontrasepsi, Daryl? Oke, secara umum kita bagi 2, yaitu yang hormonal sama non-hormonal. Ya, yang hormonal contohnya apa? Pil, suntik, ya, implan, sama IUD yang mengandung hormon yang kita sebut sebagai Mirena. Ada yang non-hormonal, yang paling gampang, yang barrier method seperti kondom, diafragma, ya, atau penggunaan IUD. Atau satu lagi yang ketiga sebetulnya adalah kontrasepsi yang permanent contraception, seperti sterilisasi atau vasektomi. Nah, kalau kita untuk khusus ngomongin tentang hormonal aja. Itu
gimana cara bedainnya? Maksudnya gimana cara tahu itu yang cocok buat badan Cocok kita atau dan enggak? lain-lain. Iya. Oke, buat teman-teman yang mau ber-KB, intinya sesuaikan dulu dengan kebutuhan kalian. Apakah kalian butuhnya short term atau long term? Ya, karena dari dua jenis KB tadi, yang hormon sama non-hormon, kita sebetulnya ada bagi dua lagi nih. Ada yang short term, ada yang long term contraception. Memang kita menganjurkannya tentunya yang long term contraception. Artinya apa? Nggak perlu sering-sering dipikirin deh minum obatnya atau disuntik gitu ya, tapi dia bisa bekerja untuk jangka panjang. Dan yang penting juga adalah long term but reversible. Kapanpun fertilitas dibutuhkan kembali, dia bisa dilepas. Nah, sebetulnya semua jenis kontrasepsi itu boleh digunakan buat teman-teman yang membutuhkan. Tinggal kita mengetahui risk benefit-nya masing-masing. Kemudian, apakah compliant, artinya misalnya gini, saya butuh ber-KB selama 1 tahun deh. Oke, pertanyaan sekarang, apakah Anda bisa setiap hari minum obat dengan jam yang sama, tidak lupa, atau orangnya pelupa, pekerja, mungkin jamnya shift yang nggak jelas ya, jadinya sering lupa untuk minum obat, seperti itu. Atau ada orang yang takut untuk disuntik misalnya, karena takut suntik KB. Jadi sebetulnya, it's like a cafeteria, kayak you go inside a food court, you can basically choose whichever you want, yang manapun yang lo mau pilih, tinggal masing-masing ada plus minusnya aja. Sebenarnya tadi kalau gue pikir-pikir itu lebih disesuaikan dengan karakter masing-masing juga ya, tadi yang lu bilang. Kalau lupaan ya sebaiknya nggak usah yang pakai harus diminum setiap di jam tertentu atau suntik, karena kecuali bisa dikalenderin pakai alarm gitu kan. Iya. Nah, terus yang sering banyak pil itu juga ada hormonnya beda kan ya? Pil itu jenisnya banyak banget, mereknya banyak banget. Gue nggak akan sebut satu-satu, dan masing-masing itu kandungan hormonnya ada beda jenis hormonnya, ada beda dose hormonnya. Itu memang harus dikonsulin sama dokter kandungannya, karena beda-beda tergantung pemakaiannya. Ada yang indikasi buat nyeri, ada yang memang buat KB teratur, itu tergantung masing-masing. Oke, nah ini juga yang banyak ditanya di follower gue, dan juga gue pernah ngalamin sendiri juga. Jadi pada saat gue jerawatan banget, dokter kulit gue malah nyuruh minum KB juga. Iya, nah, yang depannya D kan? Depannya D bukan? Iya, jadi buat teman-teman, gue udah 10 tahun lebih gue pakai KB sebenarnya, dan gue udah nyoba dari Diane, dari Yasmin, dari Yas, Microgynon, sama terakhir Andalan, dan akhirnya gue tidak disponsor, tapi akhirnya gue memilih yang paling murah aja, yaitu Andalan, karena menurut gue setelah gue cobain semuanya gak ada bedanya buat gue. Nah, yang banyak ditanyain follower adalah efek sampingnya apa? Apakah jadi gendut? Apakah jadi varises? Apakah jadi susah punya anak? Atau rahim kering, cuy? Iya, benar. Jadi yang pertama gue bahas yang tadi depannya D dulu ya, si Diane itu ya. Diane 35 itu sekarang di UK sama di Perancis sudah tidak di-license untuk metode kontrasepsi lagi. Kenapa? Karena udah ada study bahwa long-term use of Diane 35 itu beresiko menyebabkan pengentalan darah dan penyumbatan pembuluh darah. Actually, gue dengar itu juga buat Yasmin sama Yas, by the way. Karena temen gue ada yang udah sempet... Ya udah ntar. Iya, soalnya temen gue pakai Yas di Singapura. Dan akhirnya waktu itu dia harus masuk UGD, dia actually hampir mati. Dan pas dicek ternyata ada blood clot. Dan blood clotnya gara-gara si pil KB. Mungkin ada efek samping yang jarang dari itu ya sebetulnya ya. Cuman yang pasti yang udah ditarik dari Diane ini nih. Tapi kalau Diane itu memang dia efek dari, dia kan hormonnya ada dua, ada estrogen, ada progesteronnya. Progesteronnya Diane itu memang dia sangat bagus untuk menurunkan kadar androgen. Androgen itu kayak hormon laki-laki. Ya, yang biasa bikin buluan, bikin jerawatan. Itu memang bagus banget kalau ada di Diane itu. Jadi biasanya kalau misalnya digunakan oleh dokter kulit biasanya, it's okay, tapi jangka pendek aja, maybe 3 months. to 6 months. Tapi jangan kayak orang yang minum pil sampai 2 tahun, minumnya itu terus, itu beresiko. Apalagi kalau misalnya ada resiko lain, obese, smoking, nggak olahraga, ya kan, triples and quadruples the effect. Kalau misalnya yang lain nih, setahu saya memang sejauh ini justru Yas sama Yasmin itu adalah golongan yang paling baru untuk metode pil KB. Dan hormonnya itu yang lebih low dose. Jadi memang sekarang yang banyak dipakai di guideline justru yang 2 itu. Meskipun yang older generation masih bisa dipakai kalau tidak dirasakan ada apa-apa. Okay. Dan yang pasti dia tidak bikin rahim kering ya. Contohnya, yang gue paling biasanya kita analogikan, kan ada orang bilang minum pil KB takut rahimnya jadi kering, jadi susah punya anak. Yes. 1,
maybe you have an underlying condition yang membuat susah hamil, yang which is mesti diinvestigate lagi. Analogi kedua adalah, yang biasa ini memang jelek sih sebetulnya analoginya, cuman kita biasanya kan sering dengar orang telat minum pil jadinya hamil, atau lupa minum pil hamil. Itu membuktikan bahwa dia tidak menyebabkan rahim kering, justru karena bukti orang lupa aja dia bisa jadinya kebobolan. Yes, I agree. Nah, oh ya, nah buat teman-teman yang suka nanya kayak, tapi efek sampingnya jadi gendut nggak, Ci? Ya menurut lo aja dong, gue 10 tahun gue gini-gini aja, berat gue nggak naik, malah turun nih ya. Jadi, tapi ini bukan buat menurunkan berat badan, tapi poin gue adalah sebetulnya memang ada beberapa older generation yang membuat efeknya seperti lebih gendut, karena older generation contraception itu dia bisa menarik cairan. Jadi bukan gendut lemak sih sebetulnya, kayak gemuk air ya, karena dia ada efek dari water retention ya gitu. Kayak water retention. Which is yang di newer generation biasanya lebih sedikit efeknya. Oke. Oh, sama satu lagi. Ini ada ngaruh ke mental illness nggak? Maksud gue kalau ada depression, ngefek nggak? Kalau dengan pemakaian KB oral gini? Oke, good question. Tapi setahu saya sih memang ada beberapa jenis progestin yang mesti hati-hati, ya. Karena kan tadi gue bilang dalam pil KB itu ada estrogen, ada progesteronnya. Estrogennya biasanya no problem, ya. Tapi progesteronnya ini yang membuat tiap merek tuh beda-beda. Yang kayak tadi Diane, Yasmin, Andalan, itu isinya beda-beda tuh progesteronnya. Berbagai jenis progesteron tuh ada yang efeknya memang beda ke psikis. Nah, yang biasanya sih justru progesteron yang namanya drospirenone, itu yang ada di Yas dan Yasmin, itu justru license untuk PMS atau depression yang berat sebelum menstrual. Jadi I assume bahwa yang drospirenone mungkin lebih beneficial, tapi yang older generation gue kurang tahu. Oke, sekedar gambaran aja guys, karena gue udah nyobain semuanya, seinget gue Yas itu yang paling mahal, karena bisa 250-an. Iya, itu yang paling baru soalnya. Andalan cuma, sekarang harganya udah naik, tapi seinget gue tetap masih 13.000, dan itu isinya 2, udah bisa buat 2 bulan. Jadi harus cuan ya tetap ya, meskipun ber-KB tetap harus cuan ya. Iya. Jadi Andalan, kalau kalian nonton video ini, tolong disponsor. Anjir, murah banget gue. Oke, kita ke sesi pertanyaan. Lu tau gak sih yang nanya berapa? Berapa? Ratusan. Emang kelihatan di lu ya? Kelihatan. Sumpah ini yang nanya ratusan, men. Oke. Nih, Dr. Daryl, kalau untuk men sakit dan terapi hormon, itu pakai Royal Jelly bagus nggak ya, Dok? Oke. Ini termasuk salah satu contoh klasik yang mitos, tapi kalau misalnya mau dicoba silakan aja, karena menurut gue juga itu nggak ada harmnya. Ya, jadi ini misalnya Royal Jelly, kan? Betul, bukan Chinese lah. Intinya pokoknya all complementary and alternative medicine, ya. Selama dia tetap menggunakan terapi yang normal, terapi konvensional maksudnya, dan tidak menyebabkan efek samping yang berat, silakan aja. Mungkin ada rasa lebih nyaman, lebih enak, it's okay kalau mau consume. Tapi secara teori memang tidak ada hubungannya. Oke. Aduh, ini sudah dijawab nih. Apakah aman jika setelah pipis ngelapnya pakai tisu basah yang mengandung perfume? Tidak perlu, pakai tisu kering aja biasa ya. Iya, karena nanti malah risiko iritasi atau jadinya keputihan, teman-teman. Ya. Oke, nah ini 7 hari mens dihitung sama flek nggak? 7 mensnya flek sebelum atau sesudahnya ya? Maksudnya ya. Tapi biasanya 7 hari itu biasanya udah kering. Ada yang sampai 8 hari lah, it's okay. Tapi yang bahaya adalah biasanya, bukan bahaya, yang Warren investigation, kita sebut namanya intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding artinya udah selesai haidnya, habis itu in between itu dia ada spotting lagi. Nah itu juga itu yang harus dicek. Gue pernah sih, kayaknya gue pernah nanya sama lu deh. Bukan sama gue deh kayaknya. Oh, dokter yang lain, maaf. Mungkin sama yang lain. Tapi gue nanya ke dokter yang itu sih bilang, oh ini mah namanya withdrawal, kayaknya gara-gara lu pakai KB kelamaan. Bisa juga sih. Kan mens normal 2-7 hari, kalau 9 hari berarti nggak normal?
Biasanya sih patokannya 2-7, ada di negara barat ada yang guideline lain sampai 8, ya. Kalau sampai 9 hari tapi kamunya nggak ada gejala seperti lemes atau keluar darahnya berbongkah-bongkah, gumpal-gumpal, maybe a certain variation. Tapi menurut saya kalau ada kesempatan cek aja, sekaligus rutin check up untuk misalnya pap smear atau apa pada dokter kandungannya biar sekalian dilihatin. Oke. Kalau sabun sirih dan povidone iodine tidak boleh, bagaimana kalau Sebamed Feminine Wash untuk pembersihan sesekali, 1 atau 2 minggu sekali? Saya mesti cari dulu tuh Sebamed Feminine Wash isinya apa ya? Sebamed Feminine Wash. Tapi sebenarnya prinsipnya ya itu tadi sih, faedahnya apa juga ya? Ya nggak sih? Ya intinya sih kita nggak akan ngomongin brand lah satu-satu karena brand untuk washnya banyak banget. Intinya adalah tidak usah dibersihkan terlalu ekstrim. Ya, baik dengan sabun-sabun yang iritatif atau ada yang sampai pakai air. Kalau di desa itu biasanya di kampung kan, gue dulu pernah tugas di kampung ya. Daun sirih itu direbus dan airnya sengaja dipakai buat cebok. Kalau kita juga nggak tahu apakah itu bersih atau enggak. Apakah itu bersih atau enggak. Jadi intinya clean as needed aja lah, seperlunya aja, karena dia punya flushing mechanism sendiri gitu. Oke. Teman saya datang bulan sekitar 4-6 bulan sekali, tapi punya anak gampang, 2 anak langsung dapet. Nah itu gimana dok? Oke, ini kalau memang misalnya seperti ini ya sebetulnya syukur-syukur aja, bagus-bagus aja ya sebetulnya. Cuman dengan dia haid setiap 4-6 bulan sekali, kita nggak bisa predik ovulasinya kapan. Berovulasi, kapan keluar sel telur yang matang itu yang biasanya menjadi masalah untuk berhubungan seksualnya. Kalau misalnya nih, contohnya pada promilnya, kalau misalnya 4-6 bulan sekali, tapi dia sexual intercourse-nya rutin, seminggu 2-3 kali, ya sebetulnya boleh-boleh aja. Tapi secara teori tidak boleh orang haid itu jarang-jarang. Kenapa? Biasanya terjadi penebalan dinding rahim atau penebalan endometrium namanya. Ya. Penebalan endometrium yang berkepanjangan, yang tidak dirontokin, ya, maksudnya artinya dia nggak mens ya, yang nggak dirontokin, itu bisa sedikit berpotensi untuk jadi cancer. Which is, kita nggak mau. Jadi kalau guideline dari UK adalah, memang anjurannya tentu saja mensnya teratur setiap bulan. Tapi kalau tidak, itu harus dipacu mensnya setiap 3 bulan, artinya 4 kali setahun ya. Gitu. Jadi tiap 3 bulan mesti dipancing tuh mensnya. Itu yang dianjurin. Karena kalau kelamaan sampai 6 bulan sekali, resikonya cancer, apalagi kalau dia obesitas pasiennya. Oke. Dok, kalau misal belum hamil-hamil, sebaiknya KB biar hormonnya teratur. Apakah benar, dok? Ini to some extent true. To somewhat extent masih bisa kita, kalau misalnya dia tadinya kita curiga ada hormonal imbalance, ada gangguan haid, biasanya bisa kita, ibaratnya kita reset, kita teraturkan dulu haidnya selama misalnya 3 bulan, 3 cycles dengan pil KB, habis itu dievaluasi lagi. Tapi, perlu diperhatikan kalau belum hamil-hamil, kita sebut infertility kalau sudah 1 tahun berhubungan tanpa kontrasepsi. Ya, kalau misalnya sudah itu harus diinvestigate dari faktor pria, dari faktor perempuan. Masalah di Indonesia ini, mungkin lo juga tahu, sebagian besar nyalain perempuannya dong. Ya kan, dibilang perempuannya yang nggak subur, perempuannya yang rahimnya kering. Padahal 30% penyebab infertilitas itu male factor. Jadi tetap kalau memang misalnya sudah 1 tahun berhubungan seksual teratur tidak hamil, harus dicek dari faktor laki-laki maupun perempuan. Gua biasanya kalau ada pasien kayak gitu, kalau misalnya cuman istrinya doang yang datang nih, nggak ditemenin suaminya, biasanya saya akan bilang ini kurang serius berobatnya. Kenapa? Karena 30%-nya kita nggak tahu spermanya bagus atau enggak. Tuh, jadi teman-teman yang udah punya suami, kalau lagi ada masalah seperti ini, suaminya diajakin. Kalau nggak mau, ya mungkin artinya kurang niat. Oke. Tuh kan. Aku juga, Kak, kram perut dibilangnya nikah aja. Gak dikasih obat. No comment. Aduh, rekan-rekan sejawat ini bagaimana? Oke, bahas spiral dong, Ci. Spiral tuh apa sih? Diafragma atau IUD atau apa sih? Spiral itu IUD, itu adalah intrauterine device. Bentar sambil dikasih lihat gambarnya ya. Jadi spiral itu termasuk yang KB-nya jenis yang non-hormonal, dan itu bisa digunakan long term, artinya bisa digunakan jangka panjang. Biasanya spiral yang ada di Indonesia itu kan ada 2 tuh, ada yang menggunakan copper, ya, satu lagi yang menggunakan hormon.
Ya, menggunakan hormon ini biasanya kita gunakan kalau ada keluhan perdarahan atau nyeri haid. Yang biasanya disebut secara awam dibilang spiral itu yang IUD yang biasa, yang copper. Ini adalah benda kecil seperti ini, ya kayak gini. Ini akan dimasukkan ke dalam rahimnya atau uterusnya. Ya, itu dia akan berefek sampai 5 tahun. Dan ini palingan perlunya paling kontrol ke dokter kandungan aja buat dicek posisinya. Tapi in general, kalau memang misalnya mau menggunakan IUD, silahkan. Tapi ada beberapa kondisi yang khusus. Misalnya nih, multiple partner, artinya bergonta-ganti pasangan seksual. Ya, atau misalnya ada pelvic pathology, ada sesuatu di rahimnya yang membuat kira-kira susah pasang IUD-nya. Misalnya ada miom yang menggeser, ya, itu nggak boleh. Oke, nah ngomong-ngomong tentang IUD nih ya, ada follower-follower gue yang akhirnya juga nanya, nanti kalau berhubungan seks gimana? Apakah dia akan nongol dan mengganggu? Enggak sih. Karena kan dia posisi di dalam rahim ya, bukan di dalam. Memang dia kadang-kadang itu ada benangnya yang keluar. Tujuan ada benangnya IUD itu apa sih? Supaya kita gampang lepasnya. Ya. Biasanya benangnya itu dia very fine filament, dan itu dia akan dilipat. Biasanya pada saat pemasang kita lipat ke belakang serviksnya. Jadi pada saat berhubungan seksual sih saya beberapa kali tanya ke pasien-pasien yang pernah pakai ya, dan ke pasangannya sih pada no complaint sih. Kecuali mungkin kalau benangnya panjang banget dan mengganggu, bisa ke dokter dan bisa dipotong benangnya. Tapi bukan IUD-nya yang keluar. Gitu. Oke, itu good to know karena banyak yang nanya soalnya. Oke. Ini oke. Ini banyak pertanyaan sejenis. Mencukur rambut di sekitar vagina bahaya atau enggak? Kenapa ketika tumbuh terasa gatal? Aduh ini susah. Ini ngomong sama kelompok-kelompok waxing mungkin. Tapi intinya gini. Iya, tadi banyak yang nanya juga soalnya kalau Brazilian wax gimana? Gue ngomong dari sisi medis ya, Dre ya. Ya, gue ngomong dari sisi medis nih. Kalau misalnya mencukur, artinya kita shaving, ya, atau kita cabutin folikelnya, itu memang beresiko untuk infeksi. Karena ada trauma pada kulitnya. Ya, jadi biasanya kadang-kadang ada yang suka jadi kayak ada jerawat-jerawat kecil, ya, habis dicukur, ya. Ingrown lah. Itu memang ingrown atau kita sebut folikulitis, artinya peradangan pada akar rambutnya. Itu memang kalau shaving dengan yang dipaksa seperti itu, dia memang membuat trauma pada kulit. Ya, itu memang harus udah dipahamin. Jadi kalau dari medical, biasa kita kalau gampang kayak misalnya persiapan operasi deh, kalau misalnya gue mau operasi sesar nih, ya, biasanya yang kita lakukan adalah trimming, dipendekin. Ya, kalau di trimming itu dia tidak sampai mengganggu akar rambut dan tidak mengganggu kulitnya. Jadi kalau secara medis yang dianjurin adalah trimming atau clipping, tapi bukan shaving yang sampai benar-benar dibotakin. Itu justru kulitnya trauma banget. Kalau waxing? Waxing gue nggak tahu itu gimana mekanismenya, tapi memang biasanya ada traumanya juga. Ya makanya kembali ke inilah, gue ngomong dari sisi medisnya lah inti. Oke, tapi sebenarnya untuk pubis ya, untuk pubis sendiri ada fungsinya nggak sih? Fungsinya kalau untuk rambut sebetulnya kayaknya enggak ya, tapi memang dia di situ kan ada kelenjar keringat, ada kelenjar lemaknya juga yang to somewhat extent dia juga melindungi terhadap bakteri. Seperti itu. Oke. Ini baik banget, Min. Lu nanya gue langsung 150, gue scrollnya susah juga ini. Aduh. Nah, nih juga. Ada hubungan nggak mens sama stres? Maksudnya mens sama stres apa? Nyeri mens atau PMS? Memang kalau beberapa orang kalau terlalu stres, artinya dia lagi ada beban berat, mungkin lagi ada stres psikis di rumah, stres pekerjaan, itu bisa memperberat PMS, bisa memperberat nyeri haid memang. Jadi makanya salah satu terapi first line yang bisa dicoba adalah relaxation therapy untuk mengurangi stresor tersebut. Nih gini, waduh. Dok, hubungan isotretinoin dengan membuat rahim kering itu gimana? Buat teman-teman yang nggak tahu, isotretinoin itu obat jerawat. Oral, iya, itu ya obat jerawat, either oral atau topical yang dioles di muka, karena gue juga pakai. Ya. Oke, good question nih. Isotret itu kan tujuannya buat kosmetik ya, buat biasanya buat acne ya. Ada memang tadi kata Andre, ada yang oral yang diminum, ada yang dipakai sebagai salep. Dia tidak membuat rahim kering, itu salah. Tapi memang kalau orang dengan yang menggunakan isotret, dia tidak boleh hamil dalam waktu 3 bulan sejak terakhir pemakaian.
terutama isotret yang oral. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan misalnya ada aknenya yang parah, betul, menggunakan Accutane yang sampai harus diminum oral, itu dia juga harus kontrasepsinya benar. Karena kalau digunakan pada kehamilan itu bisa beresiko menyebabkan cacat pada janinnya. Jadi sebenarnya resikonya menyebabkan cacat pada janin, bukan bikin infertil. Rahim kering. Iya. Iya. Gitu, teman-teman. Duh, ini banyak banget. Nah, ini juga nih. Apakah ada efek samping berhubungan seks saat menstruasi secara medis? Ya, secara medis udah ada studinya, memang studi kecil ya. Jadi gini, tadi kan kita sudah sempat bahas endometriosis kan, yang salah satu penyebab dysmenorrhea. Endometriosis itu sebetulnya apa sih? Nah, endometriosis itu adalah dinding rahim, kelenjar-kelenjar dinding rahim yang terdapat di luar rahim. Ya, misalnya inside the uterine wall atau di ovarium yang biasanya menyebabkan kista. Atau bisa juga di dinding perut yang menyebabkan superficial endometriosis kayak titik-titik itu. Salah satu teori penyebab endometriosis tersebut adalah adanya darah mens yang berbalik. Ya, darah mensnya nggak keluar ke bawah, tapi ada sebagian yang mungkin karena kremnya nggak benar, ada yang balik flow-nya back ke atas, ke dalam peritoneal and abdominal cavity. Saat menstruasi, kalau melakukan hubungan seks, ada studi-studi kecil yang menyatakan angka endometriosisnya lebih tinggi. Ya, jadi biasanya sih terkaitnya itu, tapi kalau efek samping lain biasanya sih enggak ya. Dan jadi tergantung teman-teman nih. Iya, tapi sebenarnya sih kalau berhubungan seks ketika menstruasi justru lebih banyak lubrikan malah. Ya sebetulnya tergantung nyamannya ya, tapi kalau secara medis dia meningkatkan resiko untuk endometriosis dan kalau kurang bersih resiko infeksi juga. Iya. Nah ini juga kan, bener kan gue tanyain juga deh tadi, gimana cara ngilangin kulit hitam di area selangkangan? Itu dia, nggak usah. Iya. Jangan gunakan sembarangan pemutih di sana, nanti bikin iritasi. Justru cari tahu penyebabnya, apakah ada infeksi jamur, apakah ada gesekan-gesekan kronik atau terus-menerus yang menyebabkan trauma pada daerah tersebut. Nah, ini juga nih. Apakah emergency pill juga berbahaya seperti Diana? By the way, emergency pill ini kan biasa Postinor. Dan gue tahu di Twitter itu ada yang nyebelin banget. Dia balas tweet gue, terus dia bilang, makanya kalau semua perempuan dan laki-laki cerdas itu harus memperlengkapi pasangannya dengan morning after pill atau Postinor. Jadi langsung just like pop it aja tiap kali kalau emang kebablasan. Gue yang kayak anjir nggak bisa seenaknya gitu bro. Coba silakan diklarifikasi. Oke, emergency pill itu secara by definition ya, itu kan memang namanya juga emergency. Jadi setelah unprotected intercourse atau unprotected sexual intercourse yang sifatnya accidental sebetulnya. Ya, jadi secara teori medisnya misalnya habis kasus-kasus sexual assault misalnya, atau kondomnya robek, ya, atau misalnya sebelumnya pilnya lupa diminum atau lupa jadwal suntikan. Itu penggunaan emergency pill. Artinya apa sih? Artinya sekali-sekali. Dia tidak boleh terlalu rutin digunakan. Kenapa? Karena emergency pill itu dia bersifat high dose hormone. Ya, mungkin buat teman-teman yang pernah nyoba, efeknya kan pasti jadi mual banget ya, ada sampai muntah. Karena hormonnya itu dosis tinggi, tujuannya buat ngentelin lendir di vagina sama cervix supaya jadi kental banget. Jadi tidak boleh rutin digunakan. Digunakan sekali-sekali boleh. Penggunaan long term saya belum baca dan belum ada studinya. Kenapa? Karena memang dia license-nya buat sekali-sekali penggunaan. Nggak bisa dibilang orang yang rutin pakai emergency pill gitu. Kalau memang dibutuhkan, berarti harus menggunakan metode KB yang tadi kita udah jelasin. Iya. Nah, gue sebenarnya pernah bahas ini di tahun 2018 sama salah satu dokter di Angsa Merah juga. Jadi actually bukan dokter Angsa Merah, dokter teman gue lah. Nah itu dia juga bilang sebenarnya efektivitasnya itu kan di bawah 72 jam, betul? Iya. Emergency pill itu di bawah 72 jam baru bisa efektif. Dan juga selain itu, menurut dokter teman gue ini, dia bilang maksimal sebenarnya penggunaannya 2 kali setahun dan itu pun dijeda. Karena sifatnya emergency, bukannya tiba-tiba hari ini gue kebobolan, besok gue pakai lagi gitu loh. Iya benar. Jadi kalau sampai harus rutin nggak boleh. Nah, kita berbicara effectivity dari emergency pill nih. Gue kebetulan pernah bikin papernya, jadi saat kurang dari 24 jam setelah sexual intercourse, effectivity-nya itu over 90%. Pada saat sudah 72 jam atau 3 hari, itu sekitar 70-75%. Ya, nah,
Kalau udah 3 hari sampai 5 hari setelahnya, sebetulnya bisa ada pilihan lain, yaitu pasang IUD yang tadi kita udah ngomongin. Ya, jadi IUD juga bisa bersifat sebagai emergency contraception up to 5 days. Kalau misalnya morning after pill, paling efektif dalam 24 jam pertama, tapi tolerable sampai 72 jam. Oke, wah ini ada yang kan. Aku pernah 1 bulan sekali pakai Postinor, bahaya atau enggak? Bahaya atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau sampai tiap bulan sampai harus take Postinor, kamu harus KB-nya yang benar, yang teratur, yang tadi. Either short term atau long term. Aduh, ini mitos. Tapi gue biarkan lo yang jawab. Kalau waktu mens minum es itu bahaya nggak sih? Kadang suka bikin nyeri perut dan darahnya jadi gumpal. Silahkan dijawab, dokter. Oke. Minum es itu kan pada saat esnya di gelas dan di mulut. Pada saat di perut tentu saja sudah menjadi air karena terpapar suhu tubuh, dia akan mencair. Ya, dan itu habis itu akan diserap ke dalam darah dan lain-lain, which is ya udahlah, itu udah jelas-jelas mitos. Kalau misalnya apakah bikin nyeri perut atau gumpalan, itu memang kadang-kadang ada orang yang mungkin berbeda ya, karena mungkin satu sering diomongin jadinya juga diasosiasikan, bisa juga, tapi secara teoritis sih enggak, ya. Contohnya nih paling gampang deh, saya sering ngomongin juga misalnya nggak boleh minum dingin pada saat mens. Terus kalau misalnya orang-orang di negara barat yang lagi winter yang memang air tap waternya dingin gimana? Masa nggak boleh jadi mengumpal semua, kan nggak juga gitu. Jadi memang kembali ke masing-masing, kalau lebih enak minum air hangat silahkan. Ada juga yang lebih relief dengan minum air hangat, it's okay. Tapi apakah harus dibilang ke semua orang air es bikin mens sakit? Ya nggak juga. Betul. Oke. Ada lagi, kalau KB yang pakai kandungan hormon progestin, kan nggak bisa menstruasi sama sekali, dok. Bisa cancer nggak? Iya. Nah, itu dia. Kalau KB yang hormon progestin itu biasanya kan sepertinya suntik KB yang 3 bulan. Itu yang paling sering deh, yang membuat memang kadang jarang haid. Kalau misalnya pada penggunaan hormon progestinnya itu dia akan membuat dinding rahimnya jadi tipis. Ya, justru dinding rahim tipis itu yang membuat dia tidak haid. Jadi bukan kayak orang nggak mens normal yang dinding rahimnya tebal tapi nggak keluar. Tapi ini karena efek obat dia menjadi tipis, maka dia tidak mens. Bukan berarti dia tidak keluar. Jadi dia tidak beresiko untuk kanker. Oke, kita masih punya sekitar 2 menit lagi. Mungkin ada 1 pertanyaan lagi. Oke. Banyak ya masih ya? Banyak banget, ratusan men yang nanya. Oke, tadi kalau keputihan yang wajar udah dijawab. Ya. Kalau Brazilian laser atau IPL, apakah berpengaruh pada rahim atau organ di dalam? Gue nggak bisa jawab kalau ini, karena gue nggak tahu seberapa wavelength dari si lasernya itu ya sebetulnya. Oke, berarti tergantung wavelength. Gue nggak tahu kalau yang ini, sorry Mbak Novi, sorry ya. Oke, kalau pernah riwayat tumor payudara sebaiknya KB apa ya? Oke, tumor payudara ini tumor benjolan as in kayak FAM atau breast cancer. Kalau misalnya cuman yang FAM, itu kan tumor jinak payudara. Sebetulnya secara teoritis masih boleh menggunakan yang hormonal. Masih medical eligibility-nya boleh. Tapi memang prioritasnya menggunakan yang non-hormonal, terutama IUD. Dan kalau misalnya pernah riwayat breast cancer, itu harus menggunakan yang non-hormonal, nggak boleh yang hormonal. Oke, satu lagi deh. Nah, kalau vagina gatal, apakah boleh pakai feminine wash? Atau harus diapain? Kalau vagina gatal, cek dulu ke dokter, apa penyebabnya, ya. Apakah dia lembab, apakah ada infeksi jamur, apakah ada likenifikasi, atau likenifikasi itu artinya dinding dari vulvanya itu menebal, ya, jadi ada iritasi, itu mesti dicek dulu sebetulnya, apakah ada sesuatu yang harus diobatin dulu atau enggak. Itu. Jadi sebenarnya jangan langsung makin di washing. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya kalau ada masalah di area vagina atau sebenarnya ada masalah di badan kita, jangan ragu-ragu untuk langsung ngobrol sama spesialisnya gitu. Dan di sini kan juga banyak aplikasi-aplikasi yang ya tinggal bayar gitu, yang seperti yang lu sebutkan tadi. Iya, thank you banget waktunya teman-teman. Ini ada langsung pot dinosaurusnya lucu banget nih. Ini bukan dinosaurus, tapi ini adalah jerapah. Lama. Oh, jerapah. Gue pikir lama. Jerapah. Baik-baik. Iya, memang gemes sih. Iya, jadi Dr. Daryl ini ternyata kesukaannya adalah kaktus. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi bilang Dr. Daryl ganteng, kalau mau ngasih hadiah bisa ngasih kaktus.
Iya, Tinggi kaktus banget, gue bro. banyak tuh. Iya, Tuh. asik. Oh, dia lagi pamer sekarang. Terima kasih. Mm-mm. Oke, terima kasih waktunya, Ya. bro. Sampai jumpa Thank di you so part much. 2, teman-teman. Di part Ya. 2 kita akan ngomongin tentang infeksi menular seksual, PCOS, terus Ya. ada kanker serviks, HPV, Ya. dan lain-lainnya. Terima kasih, teman-teman. Ya. Udah stay tune. Sampai ketemu. Bye-bye.